Salam sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena pada hari ini Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 kita berjumpa lagi dalam sarapan rohani. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa dalam surga. Karena pada pagi hari yang indah ini Engkau sudah bangunkan kami di dalam istirahat kami pada malam hari. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan memberi kami waktu yang terindah untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Biar kami bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan pada kami semua, siap untuk mendengarkan dan menerima. Dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan sidang jemaat sekalian, pada pagi hari ini firman Tuhan yang sudah disiapkan dari Puji dan Janji dari kitab Hagai. Yang pertama pasal ke-14 yang berbunyi demikian. Tuhan menggerakkan semangat Serubabel bin Seltil, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, Imam Besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam. Allah mereka pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Dan dari ayat Injil 1 Timotius 4 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Cukup jauh bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Jadi saya dapat apresiasi firman Tuhan pada pagi hari ini, daya dan karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kami dan sidang jemaat sekalian di dalam kehidupan umat bagaikan tanaman yang telah layu karena berbagai penderitaan yang dialami selama pembuangan di Babel masa itu. Tanaman layu tidak dapat diberikan dan tidak layak diberikan kepada siapapun juga, apalagi kepada Tuhan yang lebih menganugerahkan segala yang baik dalam hidup ini. Dalam pikiran manusia senantiasa tanaman layu tidak ada gunanya lagi selain harus dibuang. Seperti itulah kehidupan umat, karena bagai pelanggaran
yang kita lakukan, mereka dibuang ke Babel dan mengetahui masa-masa hidup yang sulit, yang membuat iman mereka menjadi lemah. Sejatinya mereka tidak layak, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan dan kesetiaan Tuhan pada janjinya, Tuhan tetap menyelamatkan mereka. Bahkan Ia memberikan daya dan kekuatan bagi umat yang letih lesu itu agar mereka kembali bersemangat untuk melayani Tuhan dan membangun rumah Allah yang semesta alam. Jadi yang sama juga dikuatkan Tuhan kepada seorang pemuda bernama Timotius. Timotius adalah anak rohani dari Rasul Paulus yang terpanggil untuk pekerjaan memberitakan kabar sukacita bagi umatnya. Karena masih muda, ia menjalani banyak tantangan dalam menjalani tugasnya. Atas dasar ini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius agar tidak lalai menggunakan nasihat, maka karunia-Nya, sebab Paulus sendiri membuktikan ketika Paulus di Listra adalah sebuah kota di tengah Anatolia yang sekarang disebut Turki. Ia bertemu seorang lumpuh sejak lahirnya dan tidak sekalipun pernah berjalan. Ketika Paulus mengajar di sana, ia melihat orang itu dan meminta orang lumpuh tadi untuk berdiri. Maka berdirilah si lumpuh tadi dan membuat banyak orang terheran-heran. Dari manakah karunia yang menyembuhkan itu datang? Tentu bukan dari Paulus, tetapi karunia itu datang dari Tuhan yang mengutus Paulus. Sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, setiap orang yang percaya dipanggil sekaligus diberi oleh Tuhan kekuatan dengan daya dan karunia untuk mewartakan kabar baik bagi jemaat semua. Karena itu, selagi ada kesempatan, janganlah menyia-nyiakan daya dan karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Dan jemaat sekalian, persembahkanlah hidup kalian kepada Tuhan dan bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman ini dapat menguatkan hati dan pikiran kami dan kehidupan kami Tuhan, dan tertanam dalam hati kami untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, kami juga Engkau beri kekuatan untuk melakukan firman-Mu, biar ini menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia ini Tuhan, untuk memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Di
dalam Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah Kau berikan pada pagi hari ini bagi kami semua. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.